Bab 311. Pendekatan. Jangan samakan kita dengan mereka, aku pun juga tidak tahu, balas Lin Tian mendesah. Setelah pagi mereka terus melanjutkan perjalanan, sudah hampir sebulan mereka terbang menuju tanah warisan, sepanjang jalan juga Ling Xuer melatih teknik pedang yang diberikan oleh Lin Tian padanya. Dia merasa senang karena dia merasa teknik pedang yang diberikan Lin Tian sangat cocok untuk dirinya, dia sesekali memandang laki-laki yang kadang-kadang tersenyum kepada dia itu. Teknikmu terlalu kuat tapi tak terlalu cepat, jika kamu dapat menyumbangkan kedua sisi, maka teknik pedangmu pasti sangat kuat, jelas Lin Tian kepada Ling Xuer. Ling Xuer mengangguk, dengan Lin Tian memberikan dia petunjuk sangat mudah baginya untuk mencoba memperbaiki gaya berpedangnya. Dalam hal berpedang Lin Tian cukup puas dengan hasil yang didapat Ling Xuer, dia berpikir akan butuh waktu cukup lama agar wanita ini mempelajari teknik pedang yang dia berikan, karena teknik itu adalah original buatan dia sendiri. Boleh aku menanyakan sesuatu? Tanya Ling Xuer yang baru saja selesai mengalahkan beberapa monster, dia berjalan ke dekat Lin Tian yang tidur malas di dekat pohon. Silahkan, jawab Lin Tian dengan wajah santai. Berapa banyak wanita yang kamu goda selama ini? Tanya Ling Xuer dengan mata tajam, walaupun wajahnya tidak kelihatan tapi Lin Tian dapat merasakan aura yang berbeda dari Ling Xuer sekarang. Dia tentu kaget dengan pertanyaan Ling Xuer, kenapa wanita dingin ini tiba-tiba menanyakan hal seperti itu padanya, sungguh tidak terduga. Fikir Lin Tian di hatinya. Itu, aku memang memiliki satu wanita sebelum kamu, desah Lin Tian saat memikirkan Mu Xuanyin, wanita yang masih menunggu dirinya kembali. Ling Xuer melihat wajah Lin Tian yang bermasalah tahu dia tidak berbohong, jadi dia tidak melanjutkan lagi, mengangguk dan berbalik pergi meninggalkan Lin Tian yang masih dalam keadaan bingung. Yah, kakak tidak masalah memiliki 2 atau 3 wanita, hehehe, ucap bayi kecil. Jangan pernah kamu ulangi, aku benar-benar tidak berniat menjadi seperti itu, dan aku tidak akan meninggalkan keduanya, karena mereka sudah menjadi hal penting dalam hidupku, ucap Lin Tian dengan serius. Aku mengerti kak, balas bayi kecil. Lin Tian mengangguk dan mendekat ke arah Ling Xuer yang agak jauh dari dia berada. Lin Tian tahu walaupun wajah wanita itu sangat dingin di luar, tapi hatinya sangat mudah rapuh, tatapan dinginnya tadi hanyalah hal untuk menutupi kesedihan di hatinya. Walaupun tertutup cadar Lin Tian bisa melihat Ling Xuer sangat ingin tahu dari jawaban Lin Tian tentang pertanyaan yang dia ajukan. Apa aku? Ling Xuer yang berdiri agak jauh dari Lin Tian sedikit menghela nafas, mungkin dia tahu kalau karena dirinya Lin Tian seperti itu, dan dari wajah Lin Tian dia tahu kalau ada wanita yang sangat berarti baginya. Di saat dia sedang melamun, sebuah tangan memeluk di pinggangnya, tangan itu lalu mendekatkan badan Ling Xuer ke pelukan tubuhnya sendiri. Apa yang kamu? Dia tiba-tiba berhenti saat melihat tatapan Lin Tian yang sangat lembut tapi terlihat dia sangat serius di wajahnya. Apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkanmu, dan masalah itu aku janji akan menyelesaikan hal itu, ucap Lin Tian sambil mencium kening Ling Xuer yang masih berada di bawah alam ketidaksadarannya. Aku, tidak masalah jadilah dirimu sendiri, dan jika apa yang kamu kerjakan terasa berat maka serahkan semuanya padaku, ucap Lin Tian serius. Hal apa yang dikatakan Lin Tian membuat Ling Xuer menggenggam tangannya dengan erat, karena entah kenapa hatinya terasa tenang di saat dekat dengan Lin Tian. Tiba-tiba tangan Ling Xuer membalas pelukan Lin Tian. Selama ini dia sangat lelah, walaupun dia wanita kuat tidak selamanya dia bisa kuat untuk menahan tekanan dari segala arah, dia juga hanya seorang wanita butuh seseorang yang dapat dia percayai sebagai tempat untuk dipercayai, dan dia juga ingin bisa berbagi semua masalahnya kepada orang yang dia percayai. Lin Tian tahu tentang Ling Xuer yang telah berjuang selama ini sendirian, walaupun wajahnya sangat dingin tapi hatinya juga tetap hati seorang wanita. Mari kita pergi, jika terlalu lama kita akan terlambat untuk melihat festival besar, ucap Lin Tian. Ling Xuer mengangguk. Lalu keduanya pergi dari sana menuju ke tempat para generasi muda berkumpul. Di sepanjang jalan sama Ling Xuer akan melatih teknik pedangnya dengan panduan Lin Tian. Boom, boom, suara ledakan keras terdengar dari arah agak jauh di tempat Lin Tian dan Ling Xuer berada. Keduanya agak mengerutkan kening mereka. Ini, Ling Xuer yang sadar akan sesuatu merasakan beberapa aura yang dia kenal dari suara ledakan itu. Ada apa? Tanya Lin Tian. Itu, aku seperti mengenal aura mereka, ucap Ling Xuer. Kalau begitu mari ke sana, tapi aku tidak ingin membuatmu dalam kesulitan jika benar mereka orang yang kamu kenal,
jadi aku akan mengikutimu secara sembunyi, ucap Lin Tian. Ling Xuer mengerti kalau Lin Tian melakukan itu untuk dirinya sendiri. Jika ada yang tahu dia bersama seorang pria maka orang-orang itu akan menyerang dia, mungkin menghina dia. Lin Tian tersenyum lalu menghilang dari depan Ling Xuer. Bukannya Lin Tian menghilang, dia menutup semua aura dan energi di tubuhnya agar tidak keluar. Jika itu bukan seorang yang setingkat dengan dia atau lebih kuat dari dia maka tidak akan ada yang dapat menemukan di mana Lin Tian bersembunyi. Setelah melihat Lin Tian menghilang bersama si kucing putihnya, Ling Xuer langsung menuju arah di mana pertarungan itu berada. Dia yakin kalau itu adalah beberapa orang kenalannya yang sedang bertempur, jadi dia terburu-buru ke sana takut hal buruk terjadi kepada mereka. Di suatu tempat tak jauh dari Ling Xuer. Sekte Gunung, apa kalian benar-benar ingin bertarung? Ucap seorang murid wanita berpakaian biru. Hehehe, tenang saja, jika kalian mati di sini siapa yang tahu? Balas salah satu murid dari Sekte Gunung. Kalian tak tahu malu, ucap wanita lain. Murid itu berasal dari Sekte Kuil Suci, dan dia bisa dibilang adalah saudari dari Ling Xuer. Mereka dihadang oleh beberapa murid Sekte Gunung saat menuju arah tanah warisan berada. Dan juga karena mereka hanya ada 5 orang jadi sangat sulit melawan banyak dari murid Sekte Gunung. Bab 312. Karena kamu menghina dia, tenang saja, kalian tidak akan terlalu merasakan sakit, hahaha, ucap pemuda dari Sekte Gunung dengan wajah yang agak mesum. 5 murid Sekte Kuil Suci sangat marah, mereka tidak menyangka kalau akan dijebak oleh Sekte Gunung, tapi mereka bertanya-tanya siapa yang menjebak mereka. Padahal setahu mereka jalan yang diambil sudah jalan yang relatif tersembunyi, dan juga tidak banyak yang tahu tentang pergerakan mereka berlima. Andai saja Kak Xuer di sini, desa perempuan berpakaian putih. 4 lainnya juga merasakan hal yang sama. Awalnya mereka bersama dengan Ling Xuer, tapi saudari senior mereka yang lain mengatakan ingin berbicara dengan mereka berlima, jadi makanya mereka meninggalkan Ling Xuer sendirian waktu itu. Dan setelah mereka kembali, Ling Xuer tidak ada di tempat mereka berkumpul sebelumnya, karena mereka berpikir kalau Ling Xuer sudah berangkat, karena mungkin Ling Xuer berpikir mereka sudah duluan. Sekarang ayo saudara-saudara kita tangkap dan nikmati mereka, hehehe, ucap pemimpin dari mereka. Ayo, aku sangat ingin tahu seperti apa teriakan mereka. Semua dari mereka langsung menyerang murid Sekte Kuil Suci untuk menangkap dan memperkosa mereka sebelum dibunuh. Jangan harap, daripada diperlakukan tidak hormat maka kami lebih baik mati dengan membawa kalian bersama kami, ucap salah satu dari kelimanya. Hehehe, coba saja, aku akan mencobanya kalau begitu. Teriak suara yang sangat lembut, tapi di dalamnya terdapat kemarahan yang tak berujung. Pedang angin, potongan pertama, ucap Ling Xuer yang baru datang itu. Apa? Murid Sekte Gunung kaget dan saat serangan datang mereka sudah terlambat untuk mengelak. Boom! Beberapa dari mereka memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan keras. Kakak senior, ucap murid berpakaian biru. Kalian tidak apa-apa, tanya Ling Xuer. Lia, kami tidak apa-apa, balas mereka. Ling Xuer mengangguk, dan hatinya kembali tenang. Untung dia cepat-cepat ke sini, jika tidak kelima saudarinya mungkin tidak akan hidup sekarang. Ling Xuer, pelacur sialan, teriak marah seorang murid Sekte Gunung. Berani sekali kau menghina gadis suci kami. Teriak wanita berpakaian biru. Hahaha, gadis suci, apa dia benar-benar masih suci? Tanya mereka. Apa maksudmu? Tentu saja senior masih suci. Balas perempuan itu lagi. Para murid Sekte Gunung hanya tersenyum, lalu mereka semua pergi dari sana tanpa peduli lagi dengan murid Sekte Kuil Suci, karena mereka tahu tidak akan bisa mengalahkan Ling Xuer walau bersama-sama. Kak kita, tidak usah dikejar, biarkan saja, ucap Ling Xuer. Karena dia tahu walaupun dia mengejar mereka, dia tidak akan bisa membunuh semuanya. Lebih baik membantu saudarinya untuk pulih, karena mereka akan pergi ke tanah warisan tidak baik kalau terluka. Persaingan di sana lebih mengerikan daripada jebakan dari Sekte Gunung. Baiklah saudari, balas mereka. Senior, kenapa kita harus kabur? Tanya salah satu murid di sana. Kamu tidak merasakan kalau Ling Xuer menjadi lebih kuat daripada sebelum kita bertemu? Ucap senior Sekte Gunung. Mendengar hal itu memang mereka tak terlalu memperhatikan kekuatan Ling Xuer karena mereka merasa dengan jumlah yang banyak, mereka pasti menang walaupun kekuatan Ling Xuer meningkat. Anehnya senior yang dikatakan murid Sekte Gunung melihat sosok pemuda yang di mana di atas pemuda itu ada seekor kucing putih tertidur dengan nyenyak. Berhenti, ucap dia kepada murid lain,
setelah mereka berhenti semuanya melihat ke sosok di depan mereka itu. Tentu sosok itu adalah Lin Tian yang menyamar, saat pemuda-pemuda ini mengatakan bahwa Ling Xuer seorang pelacur, di mata Lin Tian mereka sudah mati. Mungkin jika mereka hanya langsung kabur tadi Lin Tian tak terlalu peduli, tapi mereka berani mengatai Ling Xuer, jadi Lin Tian tentu tidak akan melepaskan mereka semua. Di saat Ling Xuer tidak mau mengejar mereka, Lin Tian sudah mengejar dan menunggu mereka di sini. "Siapa kamu? Malaikat maut kalian?" ucap Lin Tian. Tanpa kata lagi banyak pedang energi muncul di sekitar Lin Tian. Ujung pedang itu mengarah pada mereka semua membuat mereka ketakutan. "Badai pedang," ucap Lin Tian. Swiss. Semua pedang itu membentuk pusaran seperti tornado lalu menelan mereka semua di dalamnya. "Ak, ak!" teriakan mereka terdengar dari luar. Pedang yang berbentuk tornado itu pun sudah berubah menjadi merah, karena murid sekte gunung tersebut sudah terpotong-potong di dalamnya. "Kemari," ucap Lin Tian. Lalu sesosok yang sudah tanpa kaki dan tangan muncul di depan Lin Tian. Dengan wajah ketakutan dia memandang Lin Tian. "Siapa kamu? Kami tak memiliki dendam denganmu," ucap pria itu dengan ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan pemuda di depan ini bahkan lebih kuat dari seniornya Jubo. "Kita memang tak ada dendam, tapi sayangnya kamu memilih orang yang salah untuk dihina. Akan kukatakan kenapa, kamu harusnya tidak menghina Ling Xuer," ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang kuat. Kau. Satu pedang. Ak. Dua pesang. Tiga pedang. Ak, tolong bunuh aku mohon jangan siksa aku, ucap pria itu. "Lalu mata," ucap Lin Tian. Sebuah pedang energi langsung mencongkel mata pemuda tersebut satu persatu. Sekarang bentuk dari pemuda itu bahkan lebih mengerikan, tanpa kaki, tangan dan mata. "Tolong." Swiss. Lidah pria itu juga dipotong oleh Lin Tian dengan kejam, membuat dia tak bisa berbicara. Darah pun mengalir di sekujur tubuhnya, membuat dia tampak mengerikan. "Huf, aku cukup puas. Matilah," ucap Lin Tian. Lalu tebasan terakhir Lin Tian memotong kepala pemuda itu, dan membuat dia benar-benar mati. "Kak, ayo kita kejar kakak iparku," ucap bayi kecil. "Sial, kamu masih berani berbicara begitu," ucap Lin Tian kesal. Itu sudah terjadi, jangan terlalu marah kak," balas bayi kecil. Lin Tian diam dan selang beberapa saat dia langsung terbang mengejar Ling Xuer dan beberapa murid yang bersama Ling Xuer. "Kak, apa kamu akan melawan mereka?" tanya bayi kecil dengan suara yang serius. Ini kali pertama bayi kecil benar-benar berbicara serius, bahkan Lin Tian pun agak kaget dengan nada suara bayi kecil itu. "Iya, aku akan mencoba melukai mereka. Kalau untuk membunuh mereka semua mungkin tidak bisa, tapi jika cuma satu dan ada kesempatan aku akan mencoba," jelas Lin Tian dengan serius juga. "Apakah aku? Jangan, cobalah menahan sampai kita benar-benar baik ke alam dewa, dan juga teknik itu adalah rahasia kita berdua, bahkan Ling Long dan yang lain tidak tahu," jelas Lin Tian. Bab 313. Dikeluarkan paksa. Tentu Lin Tian tahu apa maksud bayi kecil, tapi dia tidak akan menggunakan itu, apalagi mereka belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut. "Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan kak?" tanya bayi kecil. "Kamu perhatikan keadaan terus di kalung binatang, karena setelah dunia ini hancur kita akan langsung kembali ke laut kematian, dan tugas kamu harus menyelamatkanku, karena mungkin seluruh energiku akan terkuras saat itu," jelas Lin Tian. "Baiklah, tapi kakak harus hati-hati," ucap bayi kecil sambil mengingatkan Lin Tian. Aku mengerti, tapi aku menantikan untuk bertemu kelimanya, semoga mereka tidak mengecewakan aku," ucap Lin Tian sambil tersenyum di wajahnya. Bayi kecil hanya diam dan kembali tidur di kepala Lin Tian. Lin Tian juga telah mengejar ketinggalannya atas Ling Xuer tadi, dan dia pun sudah mengikuti dari belakangnya. "Kak, apakah benar yang dikatakan mereka tadi?" ucap perempuan yang berada samping Ling Xuer. Ling Xuer tidak menjawab, dia hanya tenang terus terbang dengan wajahnya yang terlihat dingin. Untuk beberapa saat dia menoleh ke perempuan tersebut. "Iya, mungkin setelah keluar aku akan dikeluarkan dari sekte," jawab Ling Xuer. Mendengar jawaban Ling Xuer, kelimanya kaget dan tak percaya yang terjadi dengan Ling Xuer. Ada perasaan curiga di hati mereka tentang masalah Ling Xuer, tapi mereka tak berani untuk berbicara langsung kepadanya. Tapi salah satu dari mereka sedikit menggepalkan tangannya dan pada akhirnya memberanikan berbicara. "Kak, apa semua ini sudah direncanakan oleh seseorang untuk kakak?" ucap perempuan itu.
Ling Xuer yang mendengar itu juga tak berbicara. Dia memang memikirkan kemungkinan itu dan juga sedikit curiga dengan seseorang, tapi apa sekarang sudah terjadi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia juga sedikit lega karena bisa menemukan pil untuk membuat ibunya sembuh walaupun pil yang diberikan Lin Tian bersifat sementara. Ling Xuer percaya dengan kata-kata Lin Tian itu, jadi dia akan menunggu Lin Tian untuk menyembuhkan ibunya. Tidak apa, kuharap kalian nanti jangan banyak bicara. Aku tahu apa yang kalian maksud dan aku juga tak menyalahkan kalian, jelas Ling Xuer. Tapi, Ling Xuer menggelengkan kepalanya meminta saudari seperguruan untuk berhenti berbicara. Jalur seni bela diri seperti itu, kejam dan tak memandang siapapun, kata Ling Xuer dengan tenang. Kelimanya menggelapkan tangan mereka, rasa marah muncul di hati mereka, karena mereka berlima tahu saat mereka dipanggil itu sudah direncanakan untuk menjebak Ling Xuer. Rasa bersalah pun muncul di hati mereka berlima. Andai mereka tak meninggalkan Ling Xuer maka hal itu tidak akan terjadi. Lin Tian yang memperhatikan dan mendengar pembicaraan mereka dari jauh sedikit mengerutkan kening. Sekte kuil suci tempat Ling Xuer berlatih memang sangat kejam. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya seseorang yang baru dikenal Ling Xuer secara tak sengaja. Lin Tian terus mengikuti Ling Xuer, selama perjalanan Lin Tian mendengar beberapa hal tentang keadaan dunia dewa. Ada 3 dewa tertinggi yang sangat kuat di sana, satu adalah Kaisar Api dan juga dijuluki Kaisar Pil. Bernama Yang Kai penguasa benua selatan pemilik dari Kekaisaran Api. Kedua adalah seorang yang sangat hebat dalam hal arai dan formasi bahkan dia juga seorang pejuang yang sangat kuat namanya Chu Xiao penguasa alam benua utara, pemilik dari Kekaisaran Chu, sekaligus sering dipanggil Kaisar Chu. Dan terakhir adalah leluhur seni bela diri bernama Lin Dong sekaligus penguasa benua timur dan juga bisa dibilang yang terkuat dari keduanya, serta ayah asli dari Lin Tian. Hal yang Lin Tian tak duga adalah nama keluarga dari leluhur seni bela diri juga Lin, tapi kecurigaan itu hilang karena hal biasa memiliki marga yang sama di dunia ini. Tak selang beberapa hari mereka akhirnya sampai di tempat di mana tanah warisan itu berada. Di sana sudah banyak generasi muda dari benua timur berkumpul. Bayi kecil apakah di sini? Tanya Lin Tian. Iya, kakak lihat ke dalam formasi besar itu. Ucap bayi kecil untuk meminta Lin Tian melihat ke arah dalam. Formasi berada. Benar saja saat Lin Tian melihat ke dalam sana menggunakan teknik matanya, dia melihat banyak tulang belulang manusia bertumpuk di dalam, dan hal yang dilihat oleh para generasi muda di sini bukanlah hal asli. Jika dilihat dari luar akan memperlihatkan sebuah istana, tapi jika Lin Tian lihat itu bukanlah istana tapi kerangka dari orang-orang yang telah mati selama ini. Dan dia juga bisa melihat 5 orang yang penuh dengan senyum kejam di wajah mereka. Bayi kecil mari kita mulai, ucap Lin Tian. Sebelum itu Lin Tian mengirimkan sebuah pesan kepada Ling Xuer. Maaf, aku akan mengeluarkanmu dengan paksa, apa yang kamu lihat bukanlah tanah warisan, dan setelah semua masalahku selesai aku akan menemuimu, ucap pesan Lin Tian pada Ling Xuer. Ling Xuer kaget dengan pesan suara dari Lin Tian tersebut, saat dia akan melihat ke arah tertentu dirinya dan semua orang di sana dihisap oleh lubang hitam yang muncul di samping mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Dalam kebingungan mereka semua. Kalian akan dikeluarkan dari dunia ini secara paksa, karena apa yang kalian lakukan di sini hanya mempercepat datangnya malapetaka bagi dunia dewa, ucap suara bayi kecil. Lin Tian sengaja meminta bayi kecil untuk berbicara kepada mereka semua, karena dia tidak ingin orang-orang ini berpikir yang aneh-aneh. Dan beritahukan kepada senior kalian agar menyegel ruang di sekitar tempat kalian keluar, ucap suara bayi kecil. Lalu mereka semua menghilang dari sana mau tidak mau mereka ditarik oleh lubang hitam tersebut, sedangkan di dalam formasi, 5 orang sudah terlihat sangat marah menatap Lin Tian. Hei, jangan menatapku seperti itu, aku tahu kalian bisa keluar dari formasi ini, jadi kenapa kalian tidak keluar dan mengobrol denganku, ucap Lin Tian melepas topeng wajahnya. Swiss, di luar banyak para ahli di sana kaget dengan apa yang mereka lihat. Semua murid yang masuk beberapa bulan yang lalu sudah keluar tiba-tiba di depan mata mereka sendiri. Apa yang terjadi? Tanya Lin Jia berdiri dengan kaget. Bahkan Lin Diao juga sedikit mengerutkan keningnya melihat hal itu. Bagaimana bisa semua murid yang masuk ditransfer keluar sebelum hari terakhir ranah rahasia itu tertutup? Ini, aku benar keluar. Pikir Ling Xuer kaget, dia ingat dengan kata-kata Lin Tian sebelum dia ditarik keluar dari dunia itu. Bab 314. 5 Dewa Pengkhianat. Kami tidak tahu senior,
Tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan kalau apa yang kita lakukan di ranah rahasia itu hanya mendatangkan malapetaka, ucap salah satu murid di sana. Lin Diao sedikit mengerutkan kening, mendatangkan malapetaka. Dari dulu ranah rahasia itu adalah tempat untuk generasi muda benua timur berlatih, bagaimana bisa mendatangkan malapetaka? Pikir dia. Lalu apa lagi yang dikatakan orang itu? Ucap Lin Jing pemuda tadi menceritakan apa yang dia dengar sebelum dia ditarik keluar kepada semua tetua di sana dengan tanpa ada yang dia lebih-lebihkan. Lin Jing dan Lin Diao saling pandang satu sama lain, tapi mereka tidak dapat mengerti apa maksud suara itu mengatakan agar mereka membuat formasi di sekitar sini. Paman ini, Lin Jing sedikit bingung. Aku akan memberitahu ayahmu dulu, ucap Lin Diao. Baiklah, Lin Jing mengangguk setuju. Setelah berbicara Lin Tian dengan tenang menatap formasi di depannya itu dengan wajah tenang penuh senyum. Tak lama kelima orang itu merasa kesal dan memutuskan untuk keluar dari formasi tersebut. Bersama-sama, siapa kau? Ucap salah satu pria tersebut. Melihat kelima orang di depannya Lin Tian hanya tersenyum, dia tahu inilah 5 dewa yang berkhianat kepada Kaisar Langit dulu. Sepertinya kekuatan kalian tidak terlalu banyak pulih, hanya berada di alam abadi ilahi tingkat puncak, ucap Lin Tian dengan senyum. Apa maksudmu? Ucap pria berbaju merah dengan marah, ia tidak ada. Kamu pasti dewa api iblis, sifatmu memang mudah marah, ucap Lin Tian. Kelima orang itu terkejut, bagaimana mungkin pemuda ini bisa tahu tentang dewa api iblis, nama itu sudah lama sekali menghilang dari dunia ini. Siapa kamu? Ucap pria berpakaian hitam. Kamu pasti dewa neraka, kata Lin Tian tidak mendengarkan ucapan dari pria berpakaian putih itu. Aku adalah pewaris dari Kaisar Langit, ucap Lin Tian tenang, dan pada akhirnya jantung mereka berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Kaisar Langit tentu mereka tahu, orang itu adalah musuh mereka yang ingin mereka hancurkan, tapi akhirnya merekalah yang tersegel di sini. Jadi orang itu telah mati, ucap Dewa Neraka dengan tenang setelah kaget beberapa saat. Begitulah jadi. Lin Tian menghilang dan muncul di depan Dewa Api Iblis dan pukulannya memukul orang itu dengan keras. Boom, 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 seteguk darah keluar dari mulut Dewa Api Iblis. Keempat lainnya kaget dengan apa yang terjadi barusan, mereka bahkan tidak menduga kalau Lin Tian akan melakukan serangan tiba-tiba seperti itu kepada mereka. Lin Tian telah mundur kembali setelah memukul Dewa Api Iblis tadi dengan santai, bahkan wajah Lin Tian terlihat polos seperti hal tadi tidak pernah terjadi. Kau berani, bahkan jika kau penerus orang itu apa yang dapat kamu lakukan? Ucap Dewa Jahat. Lin Tian hanya tersenyum dia lalu mengeluarkan tombak dan memakai armor perangnya. Saat keempat dewa itu melihat Lin Tian memakai armor perang Kaisar Langit, mereka tahu anak ini benar-benar penerus dari Kaisar Langit. Sial, teriak Dewa Api Iblis yang telah muncul kembali setelah dipukul Lin Tian. Ayo, jangan buat aku kecewa. Kaisar Langit memintaku untuk membunuh kalian jadi bersiaplah, ucap Lin Tian. Nak, kau akan menyesal, teriak Dewa Api Iblis. Lin Tian hanya tersenyum, dia menghilang dan muncul di depan kelima dewa, dia langsung mengayunkan tombak ke arah leher kelima orang tersebut. CLANG. Sebuah pedang hitam muncul menangkis serangan tombak Lin Tian, dan pedang itu adalah milik Dewa Kematian, karena Lin Tian bisa merasakan beberapa aura kematian di tubuh pria yang menangkis serangannya. Ini menarik, ucap Lin Tian tersenyum jelas di wajahnya. Kamu akan menyesal telah membuat kami marah, ucap Dewa Kematian. Cobalah, balas Lin Tian, dia mengangkat tombaknya lagi, langsung mengayunkan ke arah Dewa Kematian. Keduanya langsung bertempur di langit dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan 4 dewa lain terkejut melihat pertempuran itu. Bagaimana tidak walaupun kekuatan mereka hanya di tingkat alam abadi ilahi tapi sudah cukup untuk bersaing melawan alam raja. Boom, 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 Kak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewa Jahat kepada Dewa Neraka. Kalian bantu Dewa Kematian, aku akan membuat array teleport agar kita bisa pergi dari sini, balas Dewa Neraka. Tapi Kak, jangan membantah rencana kita sudah ketahuan dan tidak baik terus di sini, hanya akan membuat para ahli kuat di dunia Dewa Mi mengincar kita, apalagi kekuatan kita belum kembali, jelas Dewa Neraka dengan wajah serius. Akhirnya 3 dewa lain hanya bisa mengangguk setuju, hal itu mereka juga tahu setelah ini tidak akan ada orang lagi yang datang ke sini jadi lebih baik mereka kembali ke dunia mereka untuk menyembuhkan diri daripada di sini hanya menjadi target. Ayo, ucap Dewa Api Iblis.
Dua lain mengangguk dan akhirnya ikut terbang untuk membantu Dewa Kematian melawan Lin Tian. Mereka bisa melihat Lin Tian telah mendesak Dewa Kematian sejak mereka bertarung tadi. Kalian ingin maju bersama maka bagus, ayo. Teriak Lin Tian, aura seorang raja muncul dari tubuh Lin Tian yang membuat area tanah sekitar mulai retak. Akan raja, ucap Dewa Neraka dengan kaget, dari mana pemuda ini berasal jika itu dari warisan Kaisar Langit mana mungkin bisa sekuat ibu. Boom, boom, pertarungan terus berlanjut di langit dunia itu, entah berapa lama pertarungan masih terus berjalan, dan Dewa Neraka pun sudah mulai membuat arai teleport untuk mereka pergi dari sana. Lin Tian yang fokus melawan keempat dewa lainnya tidak memperhatikan Dewa Neraka karena dia juga agak kewalahan. Meski keempat dewa masih berada di alam abadi ilahi puncak tapi kekuatan mereka melebihi itu, wajar saja karena mereka dulu adalah seorang dewa penguasa. Boom, boom, duk. Perasaan apa ini? Pikir Lin Tian. Kesempatan, ucap keempat dewa serentak. Boom, Lin Tian yang tadi merasakan hal aneh di tubuhnya terkena serangan keempat dewa tersebut dan terlempar jatuh ke tanah. Hehehe, harusnya kamu tidak terganggu di saat bertarung, ucap Dewa Api Iblis. Lin Tian terbatuk di tanah tempat dia jatuh, dia tadi sedikit lengah karena perasaan aneh yang muncul tiba-tiba. Mari kita lanjutkan, ucap Lin Tian. Lin Tian bersiap mengayunkan tombaknya. Tapi dia baru sadar akan sesuatu hal, dia merasakan sesuatu kekuatan aneh, dan kekuatan ini hanya bisa muncul di saat seseorang sedang membuat arai teleport. Sial, ucap Lin Tian kesal. Bab 315. Bertarung melawan empat dewa. Lin Tian melihat ke arah energi yang berkumpul itu benar saja dia melihat Dewa Neraka sedang membuat sebuah arai tak jauh darinya. Lin Tian pun tanpa pikir panjang menyerang Dewa Neraka dengan cepat, tapi tentu keempat dewa lain tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Boom, hehehe, nak jangan terlalu terburu-buru lawan kami dulu, ucap dewa jahat. Sial, teriak Lin Tian marah. Boom, boom, pertarungan Lin Tian langsung dimulai lagi, tapi kali ini berbeda. Lin Tian terus mencoba menyerang keempat dewa tersebut agar dapat mencari celah untuk menyerang Dewa Neraka. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Lin Tian, dia dapat merasakan arai itu sudah siap dan hanya sedikit lagi akan selesai. Tidak ada pilihan lagi, ucap Lin Tian. Kak jangan, teriak bayi kecil dari kalung binatang. Tidak ada pilihan, aku harus melakukan itu jika tidak mereka akan kabur, dan akan sulit melawan mereka suatu saat nanti, balas Lin Tian kepada bayi kecil, dengan masih bertarung dengan empat dewa. Bukankah itu pilihan terakhir kak, dan juga jika kakak melakukannya dunia ini akan hancur, ucap bayi kecil. Tidak masalah, aku percayakan semuanya nanti kepadamu, balas Lin Tian. Boom, setelah serangan mereka bertabrakan Lin Tian mundur beberapa meter sama halnya dengan empat dewa juga terpaksa mundur dari area serangan mereka tadi. Hahaha, sepertinya kamu sudah kewalahan, ucap Dewa Api Iblis. Kita lihat saja, balas Lin Tian. Tak lama Lin Tian menenangkan dirinya, dia menutup mata dan mulai terlihat. Berkonsentrasi di tempat dia berdiri. Krak, bunyi retak muncul di dalam kesadaran Lin Tian, dan secara perlahan Lin Tian membuka matanya. Lepas, ucap Lin Tian. Lalu aura Lin Tian semakin kuat dari sebelumnya walaupun kekuatan tidak naik, tapi aura yang dipancarkan membuat kelima dewa itu kaget dan sekaligus gelisah. Rambut Lin Tian semula hitam berubah menjadi putih, dan matanya juga ikut berubah menjadi putih. Suhu di sekitar Lin Tian menjadi lebih dingin dan tak terkendali. Lin Tian terpaksa menggunakan kekuatan elemen esnya untuk mencegah kelima dewa pergi, dan setidaknya dia juga bisa membunuh salah satu dari mereka. Duk, jantung Lin Tian kembali berdetak aneh, dan Lin Tian juga merasakan hal aneh yang terjadi tadi kepada dirinya saat bertarung dengan empat dewa. Apa ini? Pikir Lin Tian bingung. Aura orang ini. Dewa Neraka juga merasakan sedikit takut saat melihat Lin Tian, aura yang dikeluarkan Lin Tian sangatlah kuat. Dia berpikir jika anak ini ada di level yang sama dengan mereka bahkan mungkin Kaisar Langit sekalipun belum tentu bisa menang melawan Lin Tian. Sial aku harus cepat tapi butuh beberapa hari untuk amannya, ucap Dewa Neraka. Dia melihat keempat dewa di langit dan sedikit mengangguk kepada mereka. Kita harus menunggu beberapa hari lagi kah? Ucap Dewa Jahat. Bagaimana lagi? Jika ingin aman maka hanya itu yang bisa kita lakukan, jawab Dewa Kematian. Ayo, serang dia cobalah membuat dia sibuk,
kemungkinan kekuatan keluarkan juga hanya sementara, kata Dewa Kehancuran. Iya, keempat dewa kembali menyerang Lin Tian bersamaan. Melihat hal itu Lin Tian pun tak diam, dia mengayunkan tombak sambil langsung maju ke depan menghadapi keempat dewa. Boom, boom, yang dia, krak, sebuah pedang biru yang terpampang di dalam sebuah kamar, bergerak tak karuan seperti sedang berusaha untuk kabur dari sana. Tentu kamar itu adalah kamar Ying Huan Huan, dan di sana ada Lin Dong juga yang menemani Ying Huan Huan. Saat mereka berdua melihat pedang yang bergerak liar itu, mereka sangat senang karena ada kemungkinan anak mereka berada di wilayah Sekte Seni Beladiri, atau di sekitar benua timur ini. Lin Dong lihat, ucap Ying Huan Huan menunjuk pedang es. Mari kita tunggu dan lihat, mungkin pedang ini akan menunjukkan arah di mana anak kita berada, balas Lin Dong dengan wajah penuh senyum penantian. Iya, Ying Huan Huan bahkan tak mau lepas memandang pedang es itu takut menghilang dan dia kehilangan petunjuk di mana anaknya berada. Tentu Lin Dong juga memperhatikan pedang es juga. Tiba-tiba Lin Dong sedikit terkejut. Dia mengeluarkan batu komunikasi dari cincin spasialnya, lalu membaca pesan di dalam batu komunikasi itu. Setelah membacanya Lin Dong merasa aneh dan juga penasaran, karena semua generasi muda telah dikeluarkan dari setengah bulan lalu. Bahkan Lin Diao sudah melakukan penyelidikan selama ini karena dia tidak dapat menemukan alasan kenapa hal itu terjadi, makanya dia mengirimkan pesan kepada Lin Dong. Ada apa? Tanya Ying Huan Huan. Sesuatu hal tak terduga terjadi di tanah rahasia tempat biasa generasi muda berlatih, balas Lin Tian. Apa itu? Tanya Ying Huan Huan. Lin Dong menceritakan tentang masalah beberapa bulan lalu tentang murid generasi muda yang tiba-tiba dikeluarkan secara paksa dari ranah rahasia sebelum waktu penutupan terjadi. Dan menurut laporan dari murid-murid yang dipaksa keluar mengatakan kalau ada suara yang memberitahu mereka kalau apa yang mereka lakukan hanya membuat bencana lebih cepat. Ini, Ying Huan Huan yang juga adalah permaisuri es penguasa dari suku es, juga merasa hal ini sedikit aneh, mana mungkin ranah rahasia yang mereka miliki menjadi tempat yang akan mempercepat bencana. Aku juga tidak tahu, tapi aku telah mengirim pesan agar saudara kedua menunggu beberapa bulan lagi, ucap Lin Dong. Dia juga mengerti ala yang ingin ditanyakan oleh Ying Huan Huan kepadanya. Hanya bisa begitu, balas Ying Huan Huan lalu dia tidak memperhatikan Lin Dong lagi dan kembali melihat pedang es yang masih bergerak tak karuan. Di Sekte Langit, apa yang terjadi itu benar, ucap Bing yang di aula itu dengan marah. Dia mendapat laporan kalau telah terjadi sesuatu di Sekte Es, dan hal ini terjadi sudah hampir setengah bulan lalu, tapi mereka baru mendapatkan informasi pasti hari ini juga. Bukan hanya itu, Sekte Pedang dan Sekte Neter juga dalam kekacauan. Hal yang sama terjadi di keluarga besar lainnya, ucap pengirim informasi yang berlutut di depan aula Sekte Langit. Sial, kirimkan bantuan untuk ketiga sekte, dan minta keluarga naga untuk mengirim bantuan ke tempat keluarga besar, perintah Bing Yang dengan tegas. Iya, semua tetua mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tunggu, ucap Bing Zhao menghentikan mereka yang akan keluar dari aula. Biarkan Hao Tian dan Sukun membantu kalian, dan juga kirim pesan ke Kerajaan Laut tentang masalah ini, ucap Bing Zhao serius. Nak kamu, Bing Yang kaget dengan perintah tiba-tiba Bing Zhao. Bab 316. Phoenix Es bentuk dari pedang es. Ayah, aku akan pergi ke Sekte Es, kita tidak bisa sesuatu terjadi dengan Sekte Es apalagi dengan adik ipar, ucap Bing Zhao serius. Aku mengerti, jawab Bing Yang. Tak lama perintah Bing Yang juga ditambahkan, dan semua di Sekte Langit pun sibuk di hari itu mengeluarkan surat perintah. Semoga adik ipar baik-baik saja, ucap Bing Zhao yang berada di sebuah puncak tinggi. Di sebelahnya ada Jiang Yi yang berdiri diam sebelumnya, dan mendengar Bing Zhao berkata seperti itu dia pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Lebih dari setengah tahun lalu Sekte Es tiba-tiba menutup diri mereka, bahkan dunia luar tidak tahu apa yang terjadi dengan sekte itu. Dan Sekte Langit baru tahu ada pemberontakan terjadi di Sekte Es, juga beberapa sekte super lainnya juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada beberapa informasi mengatakan di antara pemberontak di masing-masing sekte super ada beberapa Yimo yang ikut campur. Boom, boom, dalam beberapa hari selanjutnya itu, pertarungan Lin Tian masih berlangsung di dunia tersebut dan keretakan dunia rahasia itu pun juga sudah mulai menyebar di seluruh tempat. Banyak kehancuran yang terjadi di sana, bahkan beberapa makhluk di sana pun ada yang berlarian menyelamatkan diri mereka, tapi tetap saja beberapa dari mereka ada yang mati akibat pertempuran Lin Tian dan empat dewa.
Sedangkan Dewa Neraka juga sudah hampir selesai membuat Ari teleport untuk pergi dari dunia tersebut bersama yang lainnya. Sedikit lagi, sial jika dunia ini hancur kemungkinan dikepung oleh ahli kuat dunia dewa akan sangat mungkin, ucap Dewa Neraka kesal. BOOMM. BOOMM. Hei, menyerahlah, kau tak akan bisa mengalahkan kami bersama-sama, hahaha. Ucap Dewa Api Iblis. Itu belum tentu, teriak Lin Tian. Tombak pelahap melahap dunia, teriak Lin Tian. BOOMM. Lubang hitam menyerang keempat orang tersebut dan langsung menelan mereka di sana, sial. Teriak keempat dewa. Boom, keempatnya diledakkan di lubang hitam dan jatuh ke tanah dengan keras, akibatnya retakan pun semakin lebih besar dari sebelumnya, dan langit pun sudah seperti akan runtuh. Serangan yang kuat, ucap Dewa Kematian sambil menghapus darah di bibirnya. Mereka tidak menyangka kalau pemuda ini akan sangat kuat, bahkan kidingin Lin Tian pun hampir menyebabkan mereka tertekan, jika mereka bukan dewa dulunya maka mungkin sudah membeku karena serangan Lin Tian. Anak ini sungguh lebih merepotkan dari Kaisar Langit, ucap Dewa Api Iblis. Sial, lakukan terbaik meski dunia ini hancur, kakak sudah menyiapkan arai untuk pergi dari sini, jelas Dewa Kematian. Yang lain setuju dan bersiap untuk menghancurkan dunia ini bersama dengan Lin Tian. Setidaknya kemungkinan Lin Tian selamat dari kehancuran dunia ini jika terluka pasti sangat sedikit. Serang, Api Iblis, teknik pedang kematian, pukulan kehancuran, pukulan roh jahat, semua serangan dari keempat dewa saling berkumpul dan menyerang Lin Tian yang berada di langit. Saat Lin Tian melihat hal itu dia sedikit mengerutkan keningnya karena dia ragu bisa menahan keempat serangan itu. Aku akan coba memanggil sesuatu yang menggangguku itu, ucap Lin Tian. Dia menyimpan tombaknya dan setelah itu menutup mata sambil tangannya seperti sedang menunggu sesuatu. Datang, teriak Lin Tian, di kamar Ying Huan-Huan, krakek. Lin Dong dan Ying Huan-Huan merasakan aura yang kuat keluar dari pedang es. Awas, ucap Lin Dong, dia langsung menarik Ying Huan-Huan dan menghilang dari kamar itu. Tak lama mereka keluar ledakan keras menghancurkan tempat tersebut. Boom, boom, rrrrrrrr. Teriakan seekor burung mengguncang sekte seni bela diri. Di langit burung phoenix berwarna biru muncul dengan badan yang sangat besar, mata yang kelihatan sangat indah. Lin Dong dan Ying Huan-Huan melihat hal itu bahkan kaget dan juga sekaligus tidak menyangka kalau pedang es akan berubah bentuk menjadi phoenix. Arrrrrrrrr. Burung itu berteriak ke langit lalu melihat ke suatu arah tertentu. Dia langsung mengepalkan sayapnya dan terbang meninggalkan sekte seni bela diri, di bawah tatapan bingung semua orang di sana. Bahkan Lin Dong dan Ying Huan-Huan belum sadar dari keterkejutan yang disebabkan oleh Phoenix itu. Suami, saudari, ucap Ling Qingzu ke Lin Dong yang masih berada dalam lamunan, dia datang bersama Lin Xiao. Akibat panggilan Ling Qingzu keduanya kembali sadar setelah cukup lama melamun. Gawat, Lin Dong kejar mungkin dia ke tempat anak kita. Teriak Ying Huan-Huan mendesak Lin Dong dengan menarik tangannya. Iya, Qingzu saudara ketiga ayo ikut, ucap Lin Tian dia memegang tangan Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan bersama lalu merobek ruang ke tempat pedang itu pergi. Di belakang Lin Xiao mengikuti mereka bersama-sama karena dia juga ingin melihat apakah mereka dapat menemukan keponakan kecilnya dengan mengikuti pedang itu. Sedangkan di tempat Lin Diao dan Lin Jia berada, mereka masih di sana tapi hal aneh terjadi banyak retakan di sekitar area ranah rahasia, akibatnya mereka harus mengungsikan semua orang yang tidak jauh dari area itu. Arrrrrrrrr. Apa itu? Ucap salah satu tetua yang menjaga di sana. Lin Diao dan Lin Jing juga mengerutkan kening mereka, karena ada aura yang sangat kuat tiba-tiba mendekat ke arah mereka berada. Berhati-hatilah, ucap Lin Diao. Paman, Jinger berhati-hatilah. Kita tidak tahu itu musuh atau teman, ucap Lin Diao berdiri di depan Lin Jia. Lalu tak lama seekor burung phoenix besar mengagetkan semua yang ada di sana. Kemanapun burung itu lewat udara di sekitarnya akan berubah seketika menjadi dingin. Pedang es, ucap Lin Diao yang dapat melihat wujud asli burung phoenix itu. Apa, kaget tak terbayangkan muncul di wajah semua orang di sana, bagaimana bisa pedang permaisuri es tiba-tiba muncul di sini. Mereka semua kaget sekaligus bingung. Burung phoenix itu tidak memperhatikan mereka yang ada di sana, dia hanya seperti mencari sesuatu di area itu. Tak lama seperti dia menemukan sesuatu, dengan cepat dia terbang dan arah di mana dia terbang persis arah Lin Diao dan Lin Jia berada. Apa yang terjadi? Sial, ucap Lin Diao,
sambil menarik tangan Lin Jing dan menghindar dari burung Phoenix itu. ARRRRRRR. Burung Phoenix tersebut menyerang retakan kecil yang tadi muncul di sana. Akibatnya retakan tersebut menjadi cukup besar walaupun tubuh burung itu tidak bisa masuk, dia kembali berubah menjadi wujud pedang es dan menembus retakan ruang tersebut di bawah tatapan tercengang orang-orang di sana. Bahkan Lin Diao berpikir kalau pedang es itu akan menyerang mereka, dia tak menyangka kalau pedang itu berniat menembus retakan tersebut. Tunggu, Lin Jing kembali ke akalnya secara tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Bab 317. Dimulainya kehancuran. Paman, bukankah berarti? Lin Jing sangat bersemangat sesaat memikirkan sesuatu. Bahkan Lin Diao yang biasanya dingin pun seluruh tubuhnya bergetar karena dia tahu maksud dari kata-kata Lin Jing. Dia lalu menatap ke arah retakan ruang tersebut yang mana semakin membesar. Anehnya dia dapat merasakan jika dia memaksa masuk maka dia akan ditelan oleh ruang yang ada di sana. Jadi dia sedikit meragukan kenapa pedang es bisa tahu posisi keponakan kecilnya itu. Swiss. Tak lama Lindong, Ying Huan-Huan, Ling Qingzu, dan Lin Xiao muncul di depan semua orang di sana. Salam leluhur seni bela diri, ucap semua orang di sana memberi hormat. Tidak perlu sopan, balas Lindong dengan tenang. Ayah, ibu, ucap Lin Jing yang mendekat ke arah Lindong dan yang lain, serta diikuti oleh Lin Diao di belakangnya. Nak, kamu baik-baik saja? Tanya Ling Qingzu dengan lembut pada anaknya ini. Lin Jing mengangguk, dia menceritakan apa yang dia lihat sebelum ayah dan ibunya datang ke sini tadi. Setelah Lin Tian dan yang lain mendengar, hati mereka terasa tersambar petir. Ying Huan-Huan tiba-tiba gemetar dan air matanya jatuh ke wajahnya yang cantik. Anakku di sana, ayo kita lihat, ucap Ying Huan-Huan jimtar sambil menarik-narik Lindong. Lindong juga sedikit terpana, dia juga sangat merindukan anak laki-laki kecil itu. Dia selama ini merasa bersalah karena tidak dapat membesarkannya sebagai seorang ayah. Apakah anak itu membenci dia atau tidak, itulah yang membuat dia cemas. Ling Qingzu dan Lin Jing juga sangat ingin melihat Lin Tian, tapi mereka semua bisa merasakan bagaimana ruang retak tersebut semakin membesar. Jika mereka memaksa masuk maka juga akan berdampak di dunia dewa. Jadi Lindong masih melihat untuk sementara waktu agar bisa memastikan keadaan di sana. Swiss. Pedang es muncul di tangan Lin Tian, dan saat serangan itu telah mendekat Lin Tian mengayunkan pedang es itu. BOOMM. Semua serangan itu dihancurkan oleh Lin Tian. Anehnya kekuatan Lin Tian semakin kuat saat memegang pedang es. Apa? Keempat dewa bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi. Keempat serangan mereka berhasil dipatahkan oleh Lin Tian dengan satu tebasan saja. Anak ini, Dewa Neraka yang masih menjaga array teleport, benar-benar mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa ke arah Lin Tian. Ternyata ini, tiba-tiba saat Lin Tian melihat pedang es, tubuhnya sedikit membeku. Rambutnya yang sebelum itu putih berubah menjadi biru, bahkan matanya pun berubah menjadi biru juga. Aura dingin yang dikeluarkan oleh Lin Tian bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuhnya itu. Tidak bisa lama, harus diselesaikan dengan cepat, ucap Lin Tian di hatinya. Dia menutup mata dan mengangkat pedang es ke arah langit. Semakin lama energi biru berkumpul satu titik di atas pedang es tersebut, semakin energi itu membesar membuat keempat dewa itu merasakan kecemasan yang belum pernah mereka rasakan bahkan saat melawan Kaisar Langit sekalipun. Kalian berkumpul harus mencoba yang terbaik untuk menahan serangan orang ini, jika tidak kita akan mati. Ucap Dewa Neraka yang juga merasakan hal yang sama dengan mereka. Baik, keempatnya kembali ke sisi Dewa Neraka dan bersiap mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkis serangan Lin Tian yang akan datang. Lin Tian menghembuskan nafas sejenak lalu mengubah posisi pedangnya, dia pun menatap ke arah kelima dewa tersebut dengan wajah dingin. Phoenix Es bekukan dunia, teriak Lin Tian. Seekor Phoenix Es besar terbentuk dari energi yang terkumpul di satu titik itu. Phoenix itu meraung dengan keras dan langsung menyerang kelima dewa yang telah berkumpul itu. Gabungkan energi kalian kepadaku, perisai alam neraka, ucap Dewa Neraka. Lalu empat lainnya memberikan kekuatan mereka pada Dewa Neraka. Perisai gelap penuh dengan warna darah hitam membesar karena energi yang diberikan empat dewa lainnya. Anehnya kultivasi mereka juga turun secara perlahan. Ini adalah resiko dengan paksa menggabungkan kekuatan mereka. Jika itu di masa jaya mereka maka itu tidak akan masalah, tapi sekarang mereka pada jalan buntu. ARRRRRRR. Phoenix Es semakin marah saat melihat perisai alam neraka itu.
Phoenix tanpa ragu menambah kecepatan dan kekuatannya seperti burung tersebut hidup. Boom! Kelima dewa itu terluka parah dan terlempar jatuh ke tanah. Tangan Dewa Neraka pun hampir membeku jika tadi tidak ditahan oleh perisainya. CRACCKKK. CRACKKK. Dunia itu sudah mulai hancur, retakan pun mulai meluas di seluruh tempat di dunia. Lin Tian yang merasakan hal itu tanpa menunggu lagi memasang perisai es di sekitar tubuhnya itu. Sial! Teriak Dewa Neraka, dia lalu menarik keempat dewa lain ke dekatnya lalu membentuk segel aneh di tangan. Saudara, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dewa Kematian. Tidak ada pilihan lain, dunia ini akan hancur jika kita bertemu dengan Al di dunia dewa, apalagi jika kumpulan orang itu tahu maka semua yang kita lakukan selama ini sia-sia, teriak Dewa Neraka. Tanpa pikir panjang dia pun memuntahkan seteguk darah ke dalam formasi itu. Darah itu pun bukan darah biasa, itu adalah darah esensi kehidupan Dewa Neraka sendiri. Demi mempercepat area itu terbuka cepat, dia rela untuk mengorbankan esensinya sendiri di sana. Sial, anak ini sungguh berbahaya, ucap Dewa Api Iblis. Yang lain juga tidak berkata apa-apa, mereka menatap Lin Tian dengan wajah marah, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus pergi dari sini karena jika mereka terus melawan Lin Tian mereka tak akan bisa menang. Basis kultivasi mereka juga sudah turun drastis dari sebelumnya, dan semua usaha mereka selama ratusan juta tahun akhirnya sia-sia karena seorang pemuda di depan mereka ini. Bagus, arraynya sudah stabil, mari bersiap, ucap Dewa Neraka yang melihat array teleport mereka sudah stabil. Tapi, CRACCKKK. Boom, sial, ucap kelima dewa itu melihat ruang di sana sudah hancur berkeping-keping. Dunia tadi pun benar-benar sudah hancur dan retakan di dunia dewa membuat guncangan besar yang membuat seluruh orang kuat di dunia dewa menjadi curiga. Benua Utara, Benua Timur, apa yang terjadi di tempat saudara Lin? Aku harus ke sana, ucap seorang pria dengan tanda api di keningnya, dia menghilang di tempat dia berada itu. Apa yang terjadi di sana? Ucap pria yang sedang duduk menikmati waktu santai. Ayah, ada apa? Tanya wanita muda yang sedang bersama dengan wanita cantik lainnya. Apa ada masalah? Tanya wanita cantik lainnya. Tidak ada, aku harus pergi sebentar, kalian tunggu di sini, ucap pria itu dengan senyum di wajahnya, lalu dia menghilang dari tempat dia bersantai tadi tanpa menunggu jawaban dari kedua wanita itu. Bab 318. Matinya Dewa Jahat. Di dunia dewa, akibat dari guncangan itu banyak ahli besar kaget dan juga sedikit cemas, tapi saat mereka mengetahui bahwa itu berada di benua timur, kekhawatiran mereka sedikit berkurang karena mereka tahu ahli terkuat dunia dewa berada di sana. Di benua timur, Swiss, saudara Lin sudah lama, ucap seorang pemuda tampan muncul tiba-tiba. Saudara Yang, kamu datang, ucap Lindong dengan tersenyum. Semua orang di sana kaget akan kedatangan Raja Api dari Kekaisaran Api Yang Kai. Sesaat keterkejutan mereka belum menghilang. Ada sosok lain lagi yang tiba-tiba muncul di depan semua orang di sana. Aura yang hanya tampak biasa tapi dia terlihat sangat berwibawa. Hahaha, sepertinya dua saudaraku di sini. Apa kita akan mabuk seperti biasa? Ucap suara pria muda yang baru muncul. Salam Kaisar Api, salam Kaisar Chu, ucap mereka memberi hormat secara bersamaan. Tidak perlu terlalu sopan, ucap Kaisar Api Yang Kai dengan senyum. Yang Kai dan Chu Xiao saling pandang lalu mereka melihat ke arah retakan yang ada di depan mereka sedikit terkejut. Saudara Lin ini, Lindong akhirnya menjelaskan apa yang terjadi di sini kepada mereka, dan kenapa dia juga ada di sini. Keduanya mendengar itu agak terkejut, dan setelah beberapa saat ada senyum di wajah mereka. Ketiganya sudah seperti saudara, tentu ada rasa senang bila Lindong benar-benar menemukan anaknya itu. Apalagi saat Lin Tian lahir mereka juga hadir di sana bersama istri-istri mereka. Saudara Lin, saudari ipar, yakinlah keponakan pasti baik-baik saja, jelas Chu Xiao kepada Ying Huan-Huan. Jawab Ying Huan-Huan, dia hanya terus memandang retakan yang ada di depan dan tak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Yang Kai dan Chu Xiao yang melihat hal itu sedikit mendesah, mereka sedikit mengerti bagaimana perasaan ibu yang kehilangan anaknya selama hampir 20 tahun. Walaupun mereka bukan wanita tapi mereka juga adalah seorang ayah, tentu mereka memahami hal itu. Ibu Ying, ucap Lin Jing memegang tangan Ying Huan-Huan, serta juga Ling Qingzu juga memegang tangan lain Ying Huan-Huan. Ketiganya saling pandang dan kembali fokus ke retakan yang ada di depan mereka. Desah Lindong. Hahaha, kamu akan mati di sini,
walaupun kami terluka parah setidaknya kami masih bisa menyembuhkan diri, ucap Dewa Iblis Api tertawa senang. Kamu pikir sudah menang, maka nikmatilah ini dulu, ucap Lin Tian. Dia menggores tangan dengan pedang es, lalu darah yang keluar dari tangan Lin Tian itu diteteskan ke pedang es. Setelah itu darah Lin Tian tadi membeku di sana, pedang es yang tadinya biru bergabung dengan darah Lin Tian, di pedang itu seperti ada bintik-bintik merah darah di dalam pedang es itu. Teknik es, 4 binatang suci hancurkan, ucap Lin Tian sambil mengangkat pedang es dengan tangannya. Roar, 4 binatang suci, naga, harimau, kura-kura dan phoenix berbentuk es muncul di langit di atas pedang Lin Tian. Kelima dewa tersebut terkejut melihat hal itu, mereka tak percaya kalau pemuda ini sangat gila berani mengeluarkan teknik seperti itu. Kau gila, apa kamu ingin benar-benar mati? Ucap dewa jahat. Entah mungkin juga. Balas Lin Tian santai. Sial, kau gila, keluargamu gila. Teriak marah dewa api iblis. Iya aku gila, maka terimalah, ucap Lin Tian. Lalu keempat binatang suci bergegas menuju ke tempat 5 dewa tersebut. Roar, sial, ucap kelima dewa serentak. Masuk ke arai sekarang, ucap dewa neraka terburu-buru. Yang pertama menyerang adalah naga es. Boom, dewa jahat, ucap dewa neraka. Dia melihat dewa jahat adalah yang terakhir akan masuk tapi serangan itu sudah muncul di depannya akibat itu dia terkena serangan yang kuat. Sial, saudara kalian pergilah aku akan menahan serangan pria itu, ucap dewa jahat. Dia lalu berbalik dan melihat sisa 3 binatang suci es di sana. Roar, ketiga binatang es langsung menyerang dewa jahat. Lin Tian tidak peduli dengan apa yang terjadi dia hanya memandang dewa jahat dengan wajah dining seperti esnya. Sial, teriak dewa neraka, dia menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa menahan serangan tiu tapi. Boom, dia batuk darah akibat ketiga makhluk itu, dan pada akhirnya dia tertelan habis oleh serangan sampai tubuh tak tersisa. Teknik yang digunakan Lin Tian, sebuah teknik yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Awal dia ragu tapi melihat keadaan yang sekarang, dia memutuskan untuk menggunakan teknik tersebut. Memang teknik itu sangat kuat. Kemungkinan dewa seperti dewa jahat tidak akan bisa hidup jika kekuatannya tidak pulih. Ledakan keras terdengar dari dunia itu, dan juga keempat dewa lainnya terkena dampak dari serangan kuat Lin Tian. Mereka sangat marah karena salah satu dari mereka benar-benar mati, padahal sangat jarang seorang dewa seperti mereka benar-benar mati, tapi karena mereka sangat lemah jadi jika menemukan lawan seperti Lin Tian yang mengerti tentang dewa maka tentu kemungkinan mati ada seperti yang terjadi pada dewa jahat. Di luar tempat ranah rahasia dunia Dewa Benua Timur. Semua lari, teriak Chu Xiao. Saat mereka mendengar teriakan Kaisar Chu semua orang di sana pun bergegas menjauh dari sana. Lin Dong dan Yang Kei juga sudah menjauh membawa beberapa orang yang ada di dekat mereka. Boom, ledakan keras terjadi di sana, dan badai energi besar juga membuat beberapa orang yang lemah memuntahkan darah dari mulutnya. Bahkan Ling Xuer yang bersama ayahnya pun juga terkena dampak tersebut. Dia sekarang yakin hal itu mungkin dilakukan oleh pria yang mengambil hal pertama dalam hidupnya. Dia pun juga sudah keluar dari Sekte Kuil Suci sejak dia ditarik paksa kembali ke dunia dewa. Memang benar Master Sekte dan tetua lain langsung mengeluarkan dia dengan tidak hormat setelah mengetahui kesucian ia hilang. Itu, ucap Lin Dong bingung sambil saling pandang dengan Yang Kei dan Chu Xiao. Mereka dapat melihat pusaran hitam di atas langit di tempat badai energi terjadi tadi, dan tak lama suara teriakan terdengar dari dalam sana. Penerus brengsek kau membunuh saudaraku, yakinlah dendam ini akan kubalas, ucap suara yang mengerikan di lubang hitam itu setelah beberapa nafas badai energi menghilang. Mereka semua melihat sosok berambut biru serta berpakaian biru di arah badai energi menghilang. Pemuda itu memegang pedang es di tangan kanannya, yang mana pedang es itu aslinya milik dari permaisuri es. Hal yang mereka lihat membuat semua orang di sana kaget tak percaya, siapa pemuda berambut biru itu, dan kenapa dia memegang pedang es di tangannya. Fikir mereka. Kalau begitu aku akan membantu kalian sedikit, ucap Lin Tian dia mengayunkan pedang es itu lagi ke arah arai teleport Dewa Neraka. Slaas. Bab 319. Dimulainya kekacauan. Slaas. Serangan pedang es Lin Tian langsung mengenai lubang besar di langit. Boom. Ledakan keras terdengar dari arai tersebut, dalam sekejap arai itu hancur berkeping-keping di bawah tatapan orang di sana. Kau akan menyesal tunggu saja,
Dewa Nereka pun tak kuat dan memuntahkan seteguk darah sebelum suaranya menghilang. Lin Tian hanya berdiri dengan tenang di langit, walau dia berada di dunia dewa bukan berarti dia sudah di dunia dewa. Seseorang yang naik ke dunia dewa haruslah melalui dunia awal dia berada. Sekarang pun Lin Tian sudah mulai menghilang dari sana, dia tidak mati hanya dipaksa kembali ke dunia biru karena kehadirannya belum diterima di sana, sebelum naik menggunakan ruang di dunia biru itu sendiri. Kamu tidak bisa ikut, kembalilah dulu, ucap Lin Tian melihat ke pedang es, dia melemparkan pedang dari tangannya. Boom, pedang itu langsung menempel di tanah dengan keras, dan sekitar pedang itu juga berubah menjadi es. Saatnya kembali, ucap Lin Tian sambil tersenyum, tubuh mulai berubah ilusi dan dalam sekejap menghilang dari sana. Anakku, teriak Ying Huan terbang dengan cepat ke tempat Lin Tian berada, tapi dia terlambat. Lin Tian telah lama menghilang dari sana dan walaupun Ying Huan teriak Lin Tian tidak akan bisa mendengarnya. Karena Lin Tian tidak berada di dunia dewa, dia hanya berada di dunia hasil buatan Kaisar Langit itu. Ying Huan bergetar di tempat Lin Tian menghilang, dia bisa merasakan pemuda berambut biru itu adalah anaknya. Walaupun dia tidak bisa melihat wajah pemuda itu, tapi dia yakin anaknya seorang pemuda yang sangat tampan. Dan juga kuat, anakku, ucap dia sedih. Huan, ucap Lindong menyentuh bahu Ying Huan. Dia anakku, dia masih hidup, dia sudah dewasa, apa dia membenciku? Ucap Ying Huan menatap Lindong dengan wajah yang lesu. Lindong tidak tahu harus menjawab apa, dia hanya memeluk Ying Huan dengan tenang. Dia pun senang melihat anaknya sudah dewasa, tapi apakah Lin Tian membenci mereka dia tidak tahu. Saudara Lin, cobalah ambil darah yang ada di pedang es, ucap Yang Kei kepada Lindong. Lindong melepaskan pelukan dari Ying Huan, dia melihat di mana pedang es menempel dan memang ada terdapat beberapa darah di dalam pedang es itu. Kemarilah, ucap Lin Tian memberikan kode kepada pedang es itu terbang ke tangan Lindong dengan lembut. Dia mengambil darah di pedang es tersebut, lalu melukai jarinya sedikit, darah keluar dari luka jari itu, Lindong pun langsung menyatukan darahnya dengan darah di pedang es. Swiss, darah itu menyatu dengan sempurna tanpa ada penolakan dari kedua darah tersebut. Ying Huan yang melihat itu sangat bahagia, dia meneluk Ling Qingzu yang sudah muncul di samping dia tadi. Anakku masih hidup, dia anakku, ucap Ying Huan dengan mata merah penuh air mata. Dia tidak terlalu sedih sekarang tapi cukup bahagia dengan setetes darah ini. Dia bisa menentukan bahwa anaknya masih hidup, itu sudah cukup untuk sekarang. Walaupun mungkin dia belum bisa bertemu sekarang, dia yakin cepat atau lambat dia dan anaknya pasti akan bertemu. Lindong dan yang lain tahu mungkin Lin Tian menghilang karena dia belum naik menggunakan portal dari dunia bawah. Jadi maka dari itu Lin Tian pun menghilang dari dunia dewa, dikembalikan ke tempat dia berada semula. Setelah beberapa hari berlalu, dengan berita kemunculan anak dari leluhur seni bela diri masih hidup serta pemuda itu juga telah menjadi orang yang sangat kuat, mengguncang seluruh dunia dewa. Dalam beberapa hari Lin Tian masih belum bangun dari pingsannya. Lin Tian berada di atas ular besar di atas laut kematian. Sebelum Lin Tian kembali ke dunia biru, dia menyembunyikan kekuatan dia yang asli, agar tak terlihat oleh petir surgawi yang ada di dunia biru. Jika kekuatannya terlihat maka petir akan terus menyerang Lin Tian sampai dia keluar dari dunia biru dan pergi ke dunia dewa walaupun dia sudah menjadi penguasa sekarang. Kakak terlalu memaksakan diri, ucap bayi kecil di atas kepala ular besar. Untung Lin Tian telah menyegel langsung kekuatan es kembali, jika tidak mungkin dia sudah kehilangan kesadaran lagi dan mengamuk di sini. Bayi kecil merasakan sesuatu yang aneh saat dia telah keluar dari laut kematian. Dia dapat merasakan bau darah yang sangat tebal dan bahkan ada beberapa ki yang membuat dia sangat tidak senang. Apakah mereka sudah bergerak untuk menyerang? Pikir bayi kecil. Tentu yang dimaksud bayi kecil adalah para Yimo atau setan yang masih ada di dunia biru. Dia hanya bisa membahas ini nanti bersama Lin Tian setelah bangun. Beberapa jam kemudian Lin Tian bangun dari ketidaksadarannya. Sebelum itu dia telah banyak menggunakan kekuatan apalagi elemen es, jadi butuh beberapa hari untuk dia sembuh. Dia juga memiliki kesempatan mempelajari beberapa hal setelah jadi penguasa dunia biru ini. Kenapa wajahmu terlihat serius begitu? Tanya Lin Tian. Kak, cobalah kamu rasakan, ucap bayi kecil. Lin Tian mengerutkan kening, dia lalu menutup mata perlahan dan merasakan hal di dunia biru. Sesaat dia masih tenang tapi setelah cukup lama wajah Lin Tian menjadi sangat gelisah. Bayi kecil yang melihat wajah gelisah Lin Tian,
dia tahu kalau Lin Tian sudah tahu apa dan mengapa dia menjadi sangat serius. Kak, bagaimana? Tanya Bai kecil dengan wajah serius. Pertarungan telah terjadi, dan banyak pemberontakan di setiap sekte termasuk sekte super, dan lebih membuatku kaget adalah sekte Arrailah pengkhianat asli. Sebelum itu aku berpikir adalah sekte Nether, aku tidak menyangka, desah Lin Tian. Di awal dia curiga dengan sekte Nether, sekarang jelas kalau itu bukan sekte Nether, tapi sekte Arrai yang dia tak duga. Lalu kakak ipar, tanya Bai kecil. Lin Tian juga baru sadar dan mulai melihat ke arah sekte es berada. Sesaat dia terkejut dengan kondisi Mu Xuanyin di sana, dia dengan marah mengepalkan tangannya. Aku pasti akan membunuh siapapun yang menyakiti wanitaku, ucap Lin Tian serius sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat keras. Ular kecil masuklah kembali, ucap Bai kecil ke ular besar itu. Ular besar mengangguk dan menghilang masuk ke dalam kalung binatang di leher Lin Tian. Sekarang Lin Tian telah terbang di langit bersama Bai kecil di kepalanya. Kak, bukankah harusnya sekte langit bergerak? Tanya Bai kecil. Masalahnya formasi dari setiap sekte itu sangat sulit dihancurkan karena ada campur tangan orang-orang dari sekte Arrai, jelas Lin Tian dengan marah. Jadi, tanya Bai kecil, kita pergi ke sekte es dulu, mana mungkin aku membiarkan wanitaku disakiti, juga sekalian membantu mereka menghancurkan pemberontak di sana, ucap Lin Tian. Dia merobek ruang dan menghilang dari laut kematian. Hahaha, pelacur kamu akan mati sekarang, lihatlah, guru dan leluhurmu sekarang sedang sibuk menahan ahli lain yang datang membantu kami, ucap wanita Xin kepada Mu Xuanyin yang sudah sangat terluka. Cadarnya pun sudah penuh dengan darah tapi dia tidak membukanya karena cadar itu adalah pemberian Lin Tian. Akan ada yang akan membalas semua hal yang kau lakukan bersama Tetua Agung. Ucap Mu Xuanyin dengan marah. Bab 320. Lin Tian adalah Anlin. Hal yang tidak dia sangka Tetua Agung Sekte Es melakukan pemberontakan dengan beberapa tetua Sekte Es lain, dan bahkan mereka bergabung untuk saling menjebak leluhur Sekte Es dengan meminta bantuan Sekte Arrai, dan menjebak mereka dengan formasi yang sangat kuat. Hahaha, wanita jalang mau mati pun masih sombong. Apa kamu pikir Anlin pria idamanmu itu akan datang? Ucap Wan Yasin. Mendengar nama Anlin Mu Xuanyin tidak menjawab, dia hanya tersenyum manis di bawah cadar. Anlin adalah Lin Tian, dia adalah pria yang dia tunggu selama ini. Mu Xuanyin yakin kalau Lin Tian pasti akan membalaskan dendamnya jika dia mati tapi. Apakah dia akan sedih bila tahu aku mati nantinya? Fikir Mu Xuanyin dengan mendesah. Saudarimu, bertahanlah Master Sekte pasti akan menyelamatkan kita. Ucap Wu Xin, dia juga terluka karena bertempur dengan para pengkhianat dari Sekte sendiri. Sebenarnya Sekte Langit telah mengirim bantuan dan Bing Zhao sendiri yang memimpin tapi di depan Sekte Es formasi yang sangat kuat mencegah mereka masuk, bahkan dengan adanya Lao Lu sekalipun tidak bisa mematahkan area itu. Huf, walau aku mati, tapi aku mati dengan terhormat, ucap Mu Xuanyin sambil menatap tajam wanita Xin di depannya. Hahaha, matilah dengan terhormat, ucap wanita Xin dengan mengerahkan pedang langsung tepat ke jantung Mu Xuanyin. Di saat pedang itu telah mendekat, Mu Xuanyin menghela nafas, dia tahu akan mati di sini. Dia menutup matanya dengan wajah sedih, maaf aku tidak bisa menunggumu lagi, ucap Mu Xuanyin. Tidak, teriak Master Sekte Es yang dari jauh masih berperang melawan Tetua Agung. Hahaha, Master Sekte muridmu akan mati, temani dia agar, ucap Tetua Agung dengan tertawa bahagia. Tidak kesepian, wanita jelek, sungguh berani sekali kamu membunuh wanitaku. Ucap suara bergema di langit Sekte Es. Dan pedang yang akan datang ke Mu Xuanyin itu dipegang oleh seorang pemuda tampan dengan berpakaian serba putih. Pemuda itu juga memeluk pinggang Mu Xuanyin dengan satu tangannya. Apa? Semua orang di sana kaget dengan kemunculan pemuda itu, bahkan para pemberontak dari Sekte Es dan Arrai pun kaget. Hei, ucap Lin Tian tenang. Ujung pedang yang ada di genggaman Lin Tian patah dalam sekejap, dan wanita Xin mundur beberapa langkah. Kamu, kenapa kamu di sini? Ucap wanita Xin. Tentu dia tahu pemuda di depan, tapi setaunya Lin Tian tidak ada hubungan apa-apa dengan Mu Xuanyin, tapi tadi Lin Tian mengatakan Mu Xuanyin adalah wanita dia sendiri yang membuat dirinya bingung. Hei, tentu aku di sini untuk wanita cantikku, ucap Lin Tian, melihat ke arah Mu Xuanyin dengan senyum lembut di wajah. Mu Xuanyin terbatuk pelan mendengar ucapan Lin Tian itu. Dasar pelacur, kamu mengatakan sudah mempunyai Anlin, sekarang kamu malah berhubungan dengan Lin Tian, ucap wanita Xin dengan marah penuh kecemburuan.
Benarkah siapa laki-laki Anlin itu? Cepat katakan, ucap Lin Tian dengan memasang wajah marah. Hanya pria impianku, dia memiliki pedang api dan api langit serta dialah yang menyelamatkanku dari bahaya sama seperti sekarang ini, jawab Mu Xuanyin dengan mata lembut. Biarkan aku menyelesaikan masalah di sini dulu, ucap Lin Tian terbatuk malu. Mu Xuanyin yang melihat wajah malu Lin Tian hanya bisa tersenyum di dalam cadarnya. Wu Xin dan para tetua serta murid di sana merasakan sesuatu hal yang aneh, kapan hubungan kedua orang ini begitu dekat. Dan bahkan Master Sekte Es juga penasaran dengan hal itu. Kalian pasti akan mati. Leluhur Kong, ucap wanita Xin. Hehehe, kamu Lin Tian kah? Perkenalkan aku leluhur Sekte Arai Kongsun. Ucap pria tua yang muncul di samping wanita Xin. Tapi saat dia memandang Lin Tian tidak peduli dan hanya melihat Mu Xuanyin dengan tatapan lembut dan senyum di wajah. Leluhur Kong sedikit marah melihat sikap Lin Tian yang tak memperhatikan dirinya itu. Nak, kau jangan sombong, walaupun kau di alam abadi bumi puncak tapi aku adalah Raja Master Arai. Teriak leluhur Kong. Kenapa di sini berisik sekali? Tidak tahukah aku sedang saling pandang dengan wanitaku? Ucap Lin Tian kesal, dia menjentikkan jari lalu naga api muncul mengelilingi tubuh Lin Tian. Saat Wu Xin melihat naga api, mata dia kaget tak percaya, dia tahu apa naga api itu, api langit yang dulu didapat oleh Anlin di ranah rahasia benua timur. Dia, Anlin, ucap Wu Xin, bahkan tetua pertama sekte, serta beberapa murid sekte Es yang ikut bersama membantu di kerajaan Wu kaget dengan apa yang dilihat mereka. Pantas Mu Xuanyin dekat dengan Lin Tian, pantas sekte langit baik hati kepada sekte Es dan juga pantas sekte langit juga memperlakukan mereka dengan sangat baik selama ini, jadi Anlin itu sebenarnya adalah Lin Tian. Yang membuat tetua pertama dan master sekte Es kaget adalah bagaimana cara sekte langit menyembunyikan tentang Lin Tian dari dunia. Selama ini mereka telah tertipu oleh sekte langit, mereka sebenarnya tidak diam tapi sudah benar-benar mulai bergerak ke setiap dunia untuk mencari informasi tentang Imo. Sungguh sekte langit sangat mengerikan, pantas mereka tidak pernah memiliki pengkhianat di dalam sekte mereka. Mereka benar-benar menjalankan sumpah leluhur untuk melindungi dunia biru selama ini. Kenapa kamu seperti ini? Tanya Lin Tian kepada api langit, dia melihat naga api agak menyedihkan. Naga api hanya bisa mendesah dengan apa yang dia rasakan di dunia binatang. Lin Fenger benar-benar menyiksa dirinya hanya karena membuat si kecil Lin Qi jatuh dan terluka sedikit. Bayi kecil seperti tahu apa yang terjadi membuat mata yang biasa malas, telah terbuka lebar seperti melihat seorang saudara sejati. Sudahlah, bunuh dua orang yang berisik itu, perintah Lin Tian kepada api langit. Api langit mengangguk dan mengaum di sana dengan keras, dia sekarang butuh pelampiasan karena beberapa hari ini telah dihukum oleh Fenger, kebetulan Lin Tian memberi dia perintah. Maka kasihanlah untuk wanita Xin dan leluhur Kong, mereka akan jadi tempat pelampiasan ekor api langit. Langsung saja api langit menyerang leluhur Kong dan wanita Xin dengan lambaian ekornya. Boom! Kedua orang itu memuntahkan darah dan terbang ratusan meter karena ekor naga api. Roar! Tak hanya di situ, naga api mengejar mereka berdua yang telah terluka dan terus memukul dengan ekor saja. Akibatnya kedua orang itu merasakan sakit yang amat sakit karena tetua si lempar oleh naga api langit. Boom! Boom! Darah terus dimuntahkan setiap mereka diserang oleh ekor naga api langit. Jelas naga api langit sengaja menahan kekuatan agar tidak membuat mereka berdua mati. Bersambung.